Saya mulai dari kondisi dari geopolitik global. Ada dua tantangan yang dihadapi oleh ekonomi dunia saat ini. Yang pertama itu adalah kondisi geopolitik, yang kedua adalah isu mengenai inflasi. Saya coba menyampaikan ini dalam bentuk cerita mungkin sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama itu ada soal yang sangat besar, saya kira Bapak dan Ibu sangat aware dengan ini. Itu adalah mengenai konflik antara Rusia dengan Ukraine. Nah, ini punya implikasi kepada kenaikan harga energi dan makanan. Mengapa? Karena Rusia itu adalah negara penghasil energi yang cukup besar, baik itu minyak, baik itu natural gas, ya. Dan Ukraine bersama juga dengan Rusia juga adalah produsen untuk makanan yang juga sangat signifikan. Saya kasih contoh misalnya grain, gandum itu ya, biji-bijian itu mungkin ekspor dari Ukraine terhadap produksi grain di seluruh dunia itu sekitar 19%-an. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kemudian karena perang distribusinya terganggu, maka 19% dari ekspor gandum itu terganggu. Ini yang kemudian bisa punya impact kalau harga gandumnya jadi distribusinya terganggu, supply-nya terganggu, harganya naik, maka harga noodle itu akan naik. Kalau di sini harga roti, ya, itu dia bisa punya implikasi pada hal-hal itu. Nah, saya sekarang spesifik mengenai bicara di dalam konteks global. Rusia itu adalah supplier yang sangat penting buat negara-negara Eropa untuk natural gas. Dan Bapak dan Ibu yang ke Eropa itu mungkin notice bahwa heating system di Eropa, jadi kalau yang tinggal di sana, itu kalau dia di yang lantainya kayu atau yang masih sistem yang lama itu dibuka gasnya tuh supaya dia hangat. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sekarang di Kazakhstan itu kemarin itu ini belum sampai dengan bulan Februari ya, tapi sudah minus 23 derajat ya. Winter juga datang di negara-negara Eropa. Bayangkan kalau gasnya itu nggak available. Apa yang terjadi dengan itu? Nah, Rusia karena merespons terhadap retaliasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, karena negara Eropa kan memberikan sanksi kepada Rusia akibat invasi di Ukraine. Yang mereka lakukan itu adalah membatasi supply energinya, supply gasnya ke negara-negara Eropa termasuk Jerman. Alasannya tentu bukan dia membatasi, tapi katanya ada problem dengan pipanya. Ya, ini hal yang sama terjadi dengan Kazakhstan ketika Kazakhstan mengambil posisi bertentangan dengan Rusia pada waktu soal Ukraine. Beberapa hari kemudian itu pipanya terganggu dan mereka harus merevisi posisinya karena ketergantungan energi yang sangat luar biasa. Nah, implikasinya Bapak dan Ibu, kalau kemudian gas supply-nya itu terganggu, maka harga dari energinya menjadi mahal. Ini kan supply dan demand biasa ya. Kalau supply-nya terganggu, demand-nya masih tinggi di dalam winter segala macam, maka yang terjadi adalah lihat di slide ini, inflasi di level produsen atau kalau di company itu kita nyebutnya COGS ya, cost of goods sold, itu barangnya naik sampai 35% akibat dari kenaikan harga gas. Ini tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya di-pass on oleh company, sebagian diabsorb, sehingga inflasi di level konsumen itu sekitar 10%-an. Mereka yang pernah tinggal di Eropa, inflasi 10% itu tinggi sekali. Ya, karena tingkat inflasi di negara-negara di negara maju itu kisarannya selalu di bawah 2%-an. Inflasinya sangat rendah. Ini 10%, inflasi di Jerman 10% adalah yang tertinggi selama 40 tahun terakhir. Nah, tetapi inilah hebatnya bahwa di dalam situasi yang sulit, adjustment itu terjadi. Jadi Jerman di dalam situasi yang sangat sulit ini berhasil melakukan, karena hidupnya susah, melakukan penyesuaian sehingga dia berhasil memotong konsumsinya
untuk gas itu 1/5 pada bulan September lalu. Ini hebatnya mekanisme pasar. Kalau Anda berada dalam situasi sulit, maka Anda akan melakukan adjustment. Mau tidak mau Anda harus survive. Itu juga yang terjadi pada waktu COVID di kita. Begitu situasinya sulit, berbagai penyesuaian dilakukan dan kita survive juga. Ya, kemampuan manusia untuk melakukan adaptasi luar biasa. Tetapi poin saya adalah dampaknya ini sangat signifikan. Walaupun Jerman bisa mengurangi penggunaan konsumsi gasnya sampai 1/5 dan dia melakukan stocking ya untuk taruh stoknya cukup. Targetnya itu di September 80%, sekarang itu sudah 95%. Nah, ada dua implikasi dari hal ini. Yang pertama adalah ketika harga gas menjadi mahal, maka Jerman itu mau tidak mau harus berpikir mengenai sumber energi lain selain gas. Apa yang paling mungkin? Yang paling mungkin adalah coal, batu bara. Ini yang menjelaskan mengapa harga batu bara itu naik sampai 4 kali lipat di dalam beberapa waktu terakhir. Dan ketika kemudian Jerman mampu melakukan penyesuaian untuk konsumsi gasnya, maka permintaan coal-nya turun. Itu yang menjelaskan kenapa harga coal sedikit lebih turun dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Nah, ini punya implikasi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena eksportir coal yang salah satu yang paling besar itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu negara yang, saya nggak boleh menggunakan kata ini, diuntungkan sebetulnya dengan geopolitical tension yang terjadi di Ukraine dengan akibat perang invasi dengan Rusia. Ya, itu adalah yang pertama yang saya mau sampaikan. Nah, ini punya implikasi dari sisi global. Jelas bahwa kalau Jerman inflasinya sampai 35% di level produsen, di konsumennya 10%, mau tidak mau responnya adalah dia harus menaikkan bunga. Kalau dia menaikkan bunga, investasinya akan turun. Kalau investasinya akan turun, ada risiko Jerman masuk ke dalam resesi. Jerman adalah negara paling kuat di Eropa. Kalau dia sampai mengalami resesi, maka mungkin European Union akan masuk dalam resesi. Ini satu pandangan yang tadi disampaikan bahwa mungkin situasi yang baik tidak bersama kita. Ya. Hal kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah mengenai geopolitical tension antara China dengan US. Ya, walaupun ini diawali pada zaman pemerintahan Trump, tetapi posisi pemerintah Amerika terhadap China itu bipartisan, baik Republikan maupun Demokrat itu mereka menganggap bahwa posisinya clear, mereka against quote unquote China. Dan ini muncul di dalam hal yang nanti bisa berpengaruh juga kepada kehidupan kita semua yang disebut sebagai techno-nationalism. Apa itu techno-nationalism? Bentuk nasionalismenya itu berubah menjadi digital sekarang. Jadi ini sudah mulai kelihatan dengan implikasi yang disebut sebagai two Internet of Things. Ya, mereka yang bergerak dalam digital itu kenal dengan istilah IoT, Internet of Things. Kenapa? Karena Amerika tidak mau menggunakan sistem Cina dan Cina tidak mau menggunakan sistem Amerika. Alasannya adalah economic security. Karena kalau mereka pakai Huawei 5G, ada kemungkinan itu akan ada surveillance yang dilakukan oleh produk Cina. Ya, saya nggak tahu seberapa benar, tetapi di dalam era digital itu sangat mungkin. Dan ini kemudian menjadi justified. Kita nggak mau pakai produk Cina dan Amerika kemudian meminta supaya banyak negara juga tidak menggunakan Huawei 5G. Ingat kasusnya cucu atau anaknya CEO dari Huawei ya, yang ditahan di Kanada pada waktu itu. Tetapi negara-negara di Asia Tenggara itu we cannot afford not to have China di dalam 5G. Kenapa? Karena sebagian besar investasi di sini untuk digital itu datangnya sudah sebelum kejadian kasus ini. Itu kita sudah pakai Huawei, ya kita sudah, jadi mau nggak mau itu nggak terhindarkan, sehingga even Singapura yang menjadi satelit dari Amerika itu nggak bisa untuk sepenuhnya ada di dalam sistem Amerika. Jadi tensi ini muncul, ya ini dan punya potensi ke depan. Nah sekarang ketidakpastiannya muncul. Sekarang saya masuk kepada isu yang kedua, yaitu adalah mengenai inflasi.
Saya cerita sedikit mengapa inflasi. Jadi ada soal di Jerman, ada soal Cina dengan Amerika. Sekarang saya masuk kepada inflasi di Amerika. Bapak dan Ibu, kalau saya tanya pertanyaan ini, buat bapak-bapak kapan beli jas terakhir? Atau ibu-ibu kapan beli handbag terakhir? Mungkin saya nggak tahu, mungkin baru-baru ini atau kalau ditanya agak lama sebelum COVID. Kenapa? Karena nggak ada poinnya untuk beli tas. Karena nggak bisa dipakai kemana-mana, hanya dipakai di rumah. Ya, jadi yang terjadi Bapak dan Ibu selama pandemi itu tabungan orang naik. Dan ini tidak unik di Indonesia, ini seluruh dunia. Kenapa? Terutama Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, yang dugaan saya dan mudah-mudahan assessment saya benar, itu datang dari kelompok yang middle and upper income group. Ya, kenapa saya katakan middle and upper income group? Karena kita bisa lihat ciri dari mereka yang middle and upper income group itu dari lifestyle sebetulnya. Kenapa lifestyle penting? Karena bagian terbesar dari mereka yang ada dalam middle and upper income group itu porsi terbesar dari belanjanya bukan makanan. Porsi terbesarnya bukan makanan. Tapi kalau mereka dari kelompok yang miskin, wallet terbesarnya itu adalah untuk food. Ya, saya nggak yakin di sini kalau Bapak dan Ibu menjadi income-nya lebih banyak bukan berarti makan dari 3 kali sehari menjadi 12 kali. Yang terjadi adalah malah dikurangi, nggak makan nasi, nggak makan macam-macam. Ya, sehingga porsi food di dalam total consumption yang ngalamin penurunan. Apa porsi konsumsi terbesar dari kelompok middle and upper income group? The big chunk of their consumption itu adalah traveling, leisure. Ini dua hal yang tidak bisa dilakukan selama pandemi. Maksimum konsumsi Bapak dan Ibu, mungkin ibu-ibu belanja online dilakuin, tapi juga mau beli mau dipakai kemana selama pandemi. Itu adalah beli GrabFood atau GoFood, atau mungkin main dengan yang namanya ornamen plant, tanaman hias pada waktu pandemi, atau main sepeda. Itu yang menjelaskan selama pandemi kenapa sulit untuk mencari sepeda Brompton misalnya di Jakarta pada waktu itu. Atau betta fish, ikan cupang. Yang bapak-bapak mulai muncul hobi baru. Mobil tua kemudian dibeli, direkondisi tahun 80 dengan apa cari. Ini sebetulnya adalah upaya untuk mencari substitute dari traveling dan leisure-nya. Karena mereka nggak mungkin lakukan selama pandemi dan itu jumlahnya nggak besar. Sehingga implikasinya apa? Bapak dan Ibu, tabungan dari mereka yang di atas 5 miliar itu tumbuh 17%. Jadi kelompok yang tabungannya di atas 5 miliar itu tumbuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah tuh dia harus survive, dia harus spend uangnya beli makanan. Tetapi mereka yang middle upper income group ini punya uang. Dan mereka nggak tahu uangnya mau dipakai untuk apa. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar mengenai ini? Karena ini perubahan dari behavior. Hal yang sama terjadi di Amerika. Orang punya uang, karena kelas menengahnya kan lebih tinggi dibandingkan sini, tapi mereka nggak bisa spend. On top of that, pemerintah Amerika itu memberikan yang namanya paycheck, kayak BLT di sini. 1,9 triliun dolar. Jadi kalau di sini BLT 150 ribu, di Amerika itu saya lupa angka persisnya. Kalau di Singapura tuh sekitar 1.000 dolar. Ya, di Amerika itu mungkin angkanya sekitar sama 800 atau 900 dolar. Setiap orang dapat paycheck di Amerika. Tabungannya naik, dapat paycheck. Kemudian orang prefer to stay at home. Kan di dalam kondisi begitu, orang dibayar untuk tinggal di rumah kan. Kemudian mobilitas kembali karena pandemi mudah-mudahan mulai berubah jadi endemi. Kayak kita pada pagi hari ini kita udah mulai nggak pakai masker, udah mulai aktivitas back to normal. Apa yang terjadi? Bapak dan Ibu punya uang, aktivitasnya balik, apa yang dilakukan? Belanja. Bapak dan Ibu ingat pada waktu awal aktivitas mulai kembali, paspor di Indonesia itu habis karena semua orang traveling. Saya cuma mau nunjukin anecdotal evidence. Itulah yang terjadi di Amerika. Demand-nya naik luar biasa, itu yang disebut sebagai pent up demand. Sementara di sisi supply-nya, tidak semua orang balik ke pasar kerja. Mereka stay at home, jadi kalau mereka yang ada perjalanan ke Eropa,
berapa bulan lalu atau tahun lalu itu chaotic betul airportnya karena kopernya mesti nunggu berapa jam dan macam-macam, ya. Sehingga yang terjadi adalah supply-nya tidak bisa adjust, permintaannya naik, harganya naik tinggi. Orang mencari orang yang mau kerja, tapi banyak orang yang prefer to stay at home karena banyak cukup uang kan. Kan kalau misalnya Anda cukup uang, Anda nggak mau masuk pasar kerja. Ngapain saya kerja? Kalau kemudian gajinya nggak beda-beda banyak sama yang saya, itu istilahnya yang disebut sebagai reservation wage. Ya, hanya mereka yang nggak punya duit yang mau kerja. Kita kira-kira gitu kan. Ya, atau upahnya tinggi sekali. Nah, inilah yang terjadi di Amerika sekarang. Saya 2 minggu lalu melihat yang disebut sebagai Beveridge Curve di Amerika. Itu hubungan antara lowongan pekerjaan, job vacancy, dengan unemployment. Yang menarik di Amerika adalah tingkat lowongan pekerjaan itu terbuka sangat besar, padahal tingkat penganggurannya sudah sangat rendah. Apa yang terjadi? Orang itu nyari orang supaya bisa kerja, tapi yang mau kerja udah nggak ada. Karena sebagian prefer to stay at home, sebagian pindah geografis. Akibatnya kalau ada orang yang mau kerja, dia harus dibayar dengan upah yang sangat mahal. Kalau upahnya mahal, biaya produksi mahal. Inilah yang kemudian mendrive inflation di US. Karena pasar tenaga kerjanya masih sangat tight, sangat ketat. Nah, di dalam konteks ini kemudian bekas Menteri Keuangan Amerika Serikat, dia sekarang ngajar di Harvard Kennedy School, namanya Larry Summers, dia mengatakan satu-satunya cara untuk mengatasi inflasi di Amerika adalah kalau tingkat upahnya bisa turun. Kan logikanya begitu kan? Gimana cara tingkat upah bisa turun? Orang harus dibikin nganggur. Gimana cara bikin orang nganggur? Tingkat bunga harus dinaikkan. Jadi resesi di Amerika itu by design. Makanya Larry Summers kemudian mengatakan, dia di dalam sebuah conference di London School of Economics beberapa bulan lalu, dia mengatakan, we need 5 years of unemployment above 5% to contain inflation. In other words, we need 2 years of 7.5% unemployment, or 5 years of 6% unemployment, or 1 year of 10% unemployment. Jadi dia bilang untuk mengatasi itu harus dibuat pengangguran di Amerika. Kalau penganggurannya terjadi, banyak orang yang nganggur, permintaan tenaga kerjanya turun karena labor available, tingkat upah turun, maka inflasinya juga akan turun. Dengan gambaran itu, Summers mengatakan tingkat bunga harus naik. Karena itu dia mendukung sejak awal bahwa interest rate dari The Fed itu harus dinaikkan seagresif mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kemarin di Amerika itu tingkat inflasinya sudah mencapai inflection point. Karena apa? Karena harga makanan sudah mulai turun, harga energi sudah mulai turun. Tetapi core inflation dari demand orang, pasar tenaga kerja itu masih tinggi. Itu sebabnya maka dugaan saya The Fed belum akan menurunkan bunga, ya, sehingga yang terjadi adalah pace dari kenaikan bunganya itu mulai melambat, tetapi belum akan menghentikan kenaikan bunga. Jadi kalau tadinya kenaikannya 75 basis point, beberapa hari yang lalu naiknya 50, ini masih akan terus 50 sampai nanti mungkin peaknya itu di akhir 2023. Setelah itu baru ada possibility untuk lowering the interest rate. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah sampai kapan The Fed menaikkan ini? Dugaan saya, no one can predict karena it depends on the situation di labor market. Bukan tidak mungkin itu The Fed bisa menaikkan bunga sampai dengan 5 atau 5,25%. Kalau The Fed itu naikkan 5 sampai 5,25, maka spreadnya terhadap Bank Indonesia rate itu at least harus 150 sampai 200 basis point. Berarti BI rate itu mungkin akan ada pada kisaran di sekitar 675 atau 7,25% di akhir mungkin pertengahan 2023.